Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa di Mutiara Pagi RRI Bandung. Tentu pada kesempatan ini kami bersama Ustadz Yahya Solihuddin dari pimpinan Pondok Pesantren Majelis Taklim Al-Ikhlas Ciumuleuit Kota Bandung. Bahasan kita pagi hari ini mengenai syukur. Baik pendengar pemirsa, bagaimana syukur? Kita ikuti pemaparan dari Ustadz Yahya Solihuddin. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sampai saat ini kita semua masih tetap diberi kenikmatan oleh Allah Rabbul Alamin, terutama nikmat iman Islam serta dalam keadaan sehat walafiat. Dan bila mana ada yang sedang sakit, semoga saja disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala secepatnya. Bila kita berbicara tentang syukur, syukur itu suatu kewajiban bagi kita selaku makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita telusuri, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab Allah Subhanahu wa taala an'ama alaika bini amin kathiratin azimah. Allah telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua dengan nikmat yang sangat banyak sekali. Baik itu nikmat khassoh maupun nikmat amah. Lalu apa nikmat khassoh? Nikmat khassoh itu misalnya nikmatil imani wal islam, nikmat iman dan Islam. Wa ni'matil wujud, nikmat kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya kita tidak ada kemudian kita ada. Wal akli, kita pun diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmi, kita diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dikatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kita, yang mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian. Itu syariatnya. Kita keluar dari perut, kita ke dunia ini lahir la ta'lamuna syai'a. Kita tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Wa ni'mati rizki, juga kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini. Bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini, Allah telah mempersiapkan rizki kita. Wasihati, kita diberi kesehatan oleh Allah. Wassalamah, kita diberi keselamatan oleh Allah. Wa ni'matil akli wasyurbi, kita diberi makan, diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naum, kita bisa tidur, ila ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Banyak sekali nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, la tu'addu wa la tuhsa, yang mana nikmat tersebut tak bisa dihitung saking banyaknya, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Jika kalian menghitung nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka tak ada seorang pun yang mampu untuk menghitungnya. Saking banyak sekali nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain surat An-Nahl kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun yang kita terima, nikmat-nikmat, rezeki, semuanya faminallah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat khassah. Adapun nikmat ammah secara umum apa? Fabi'an khalaqas samaa wa ma fiha minasyamsi wal qamar wan nujum limanafi ibadih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan apa yang ada di langit. Allah menciptakan bumi dan apapun yang ada di bumi. Yang ada di langit seperti Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan bintang-bintang. Itu semuanya limanafi ibadihi, buat keselamatan hamba-hambanya, buat kemanfaatan hamba-hambanya, buat kemanfaatan kita. Coba bayangkan jikalau matahari Allah tidak ciptakan, tentu saja. Atau begini, jikalau matahari gelap, tidak mengeluarkan cahayanya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita? Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dengan cahayanya untuk menerangi kita. Ini kenikmatan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi bulan, bintang, semuanya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala secara umum. Belum lagi yang ada di bumi, semuanya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Kata Allah, Allahul ladzi sakhkhara lakum al-bahra litajriyal ful fihi bi amri. Allah Subhanahu wa taala telah menaklukkan lautan, yang mana lautan tersebut, di lautan berjalanlah kapal-kapal, bahtera-bahtera di sana, bi amrihi, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Akhirnya adalah dari ayat tersebut, wala'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, dimanapun Anda berada, banyak sekali nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, makanya kita wajib bersyukur kepada Allah. Fayajibu alaika an tashkura rabbaka ala hadhihi ni'am. Wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain kata Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, adzkurkum, maka aku akan ingat kepadamu. Engkau bertaubat kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosamu. Engkau beribadah kepadaku, taat tunduk patuh kepadaku, aku akan memberikan pahala. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah mengingkari. Baik pendengar dan pemirsa, bagaimana syukur seperti dijelaskan Ustadz Yahya Solehudin, pimpinan Pondok Pesantren Majelis Taklim Al-Ikhlas Cimoleit Bandung. Kita tahu bahwa syukur itu, bentuk syukur bisa dengan hati, dengan lisan, dengan amal perbuatan. Bahasan kita masih mengenai syukur, kita lanjutkan kembali bersama Ustadz Yahya Solehudin. Ya, baik. Syukur tadi diungkapkan ada syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan. Terlebih dulu, apa itu syukur? Syukur itu sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fi ma khuliqa
li ajli. Syukur itu mentasarufkan. Seseorang menggunakan semua nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan Allah. Itu syukur. Seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mata misalnya. Mata harus kita gunakan sesuai dengan keinginan Allah. Allah menciptakan kaki, kaki kita harus digunakan sesuai dengan keinginan Allah. Allah memberi harta kepada kita, harta kita harus kita gunakan sesuai dengan keinginan Allah. Makanya syukur itu dibagi 3. Ada syukur bil qalbi, syukur bil lisan, syukur bil a'dha. Lalu apa syukur bil qalbi? Syukur bil qalbi itu antadzkura rabbaka daiman bi huduril qalbin. Syukur dengan hati itu adalah bahwa kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Hati kita harus hadir. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'al mahabbah, disertai dengan mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Wa ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur bilisan. Syukur bilisan itu antadzkurahu bitahmidat. Hendaknya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bitahmidati, dengan banyak memuji kepada Allah. Makanya di dalam sholat kita selesainya bertasbih, ya. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil dan lain sebagainya. Bahkan memang dimanapun kita berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan mencontohkan dalam setiap keadaan, mau makan ada doa-doanya, mau tidur ada doa-doanya, begitupun setelahnya. Itu suatu ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bila mana kita telusuri. Seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita setelah bangun tidur. Misalnya setelah bangun tidur kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi ahyana, yang mana Allah telah menghidupkan kepada kita, menghidupkan lagi kepada kita, ba'dama, setelah kita tidur. Tidur itu adiknya kematian katanya. Makanya orang yang tidur, meskipun kita caci maki, kita kata orang Sunda mah jadi ngajebengan, orang tidur mah hari-hari we, bagaikan orang yang mati gitu. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dihidupkan kembali oleh Allah. Masih dihidupkan oleh Allah setelah kita mati kecil itu, tidur. Setelah itu kita bisa beraktivitas lagi. Nah, itu kita memuji kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu syukur bilisan. Jadi banyak sekali. Atau kita mengungkapkan alhamdulillah setelah makan. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita banyak berzikir kepada Allah, beristighosa. Di sana kan banyak pujian-pujian, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukru bil a'dha. Lalu apa syukur bil a'dha? Syukur dengan anggota badan. Nah, syukur dengan anggota badan
bahwa badan kita harus kita gunakan pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan oleh Allah. Badan kita, tangan kita, kaki kita, semua yang ada di kepala kita, mata, hidung, telinga, kita gunakan pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita digunakan untuk bertasbih, untuk memuji kepada Allah, untuk berzikir, atau mengungkapkan suatu kata-kata yang baik, saling menasehati dan lain sebagainya. Kaki kita gunakan untuk bertolabul ilmi, atau seseorang pergi mencari nafkah buat keluarga, mencari nafkah sesuatu yang baik, yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kaki kita digunakan untuk berbuat maksiat, karena itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dulu. Ya. Baik pendengar dan pemirsa, sebagaimana disampaikan Ustadz Yahya Solihuddin, syukur mengandung pengertian yang begitu banyak. Salah satu di antaranya, kita harus bersyukur secara hati. Sebagaimana disampaikan bahwa syukur dengan hati, yaitu hati kita, qalbu kita dipakai untuk zikir dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari pancaran qalbu tersebut sehingga muncullah syukur lisan, yang artinya apa yang disampaikan dalam hati kita ucapkan, yang terdengar dengan bentuk zikir kepada Allah, ataupun mungkin dengan bacaan Quran kita, ataupun dengan bacaan-bacaan sholawat kita. Itulah syukur dengan lisan setelah kita meyakini qalbi kita diarahkan kepada hal-hal yang sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga syukur dengan anggota badan. Sebagaimana disampaikan bahwa badan kita dari semua pancara indera yang ada dalam diri kita tentu digunakan sesuai kehendak Allah. Langkah kaki kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, semuanya itu digunakan untuk bentuk syukur kepada Allah, digunakan atas izin Allah dan tentu atas kehendak Allah sesuai keinginan Allah. Seperti apa lagi Ustaz syukur itu? Silakan. Syukur itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Dan tentu saja dengan rasa syukur tersebut kita gunakan sesuai dengan keinginan Allah, yang mana di dalamnya adalah ibadah. Makanya orang yang bersyukur itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan ditambah oleh Allah, la in syakartum la azidanakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidanakum, maka kata Allah, kami akan menambah nikmat-nikmat kepada kalian. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian tidak bersyukur kepadaku, kata Allah, la in syakartum lazidanakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian tidak bersyukur kepada Allah alias mengingkari nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, kata Allah, maka siksaanku itu sangat keras, dahsyat. Nah, berarti yang namanya syukur itu adalah suatu kewajiban bagi kita, bahwa kita rumasa diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala, rumasa dirizkian ku Gusti Allah, rumasa dan lain sebagainya digerak-gerikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Makanya urang teu syukur, teu berterima kasih ke Allah. Lir ibarat pangersa maparinan artos ka abdi, makanya abdi teu berterima kasih. Allah nyiptakeun kepada kita, makanya kita tidak berterima kasih. Lalu bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Gunakan apa yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan ibadah.
Nah, berarti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Kerjakan ibadah tersebut. Bila mana tidak dikerjakan, berarti kita mengingkari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Orang bilang ibadah itu sholat, puasa, zakat. Ibadah wae, cina ibadah wae. Sebenarnya yang namanya ibadah itu sesuai dengan definisi, yang namanya ibadah itu adalah kullu syai'in yuhibbuhullahu ta'ala minal aqwali wal af'al. Kullu syai'in yuhibbuhullahu ta'ala wa yardahu minal aqwali wal af'al. Yang namanya ibadah itu adalah setiap sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan maupun perbuatan. Bila mana kita melakukan sesuatu sedangkan perbuatan tersebut itu diridhoi oleh Allah, itu disebut ibadah. Jadi di samping sholat, puasa, banyak sebenarnya ibadah itu. Kita memberi makan kepada orang lain, kepada saudara, kita bersedekah, kita berbuat baik, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh dan lain sebagainya, itu kan ibadah. Jadi ibadah itu banyak. Cuman yang namanya sholat itu ibadah ibaratkan wadahna seluruh amal yang kita kerjakan. Iya. Baik pendengar dan pemirsa, salah satu bentuk syukur dengan menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang positif dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan Ustadz Yahya Sholihuddin, bahwa bentuk syukur tersebut menjadikan ibadah pada Allah sehingga badan kita digunakan sesuai kehendak Allah. Jika seorang memperoleh nikmat harta benda, tentu bentuk syukurnya yaitu mempergunakan harta itu sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nikmat yang diperolehnya berupa ilmu pengetahuan, ia akan memanfaatkan ilmu itu untuk keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan manusia dan diajarkan kepada orang lain. Bukan sebaliknya, ilmu yang diperoleh digunakan untuk membinasakan dan menghancurkan kehidupan manusia. Sebagian Allah, ketika kita bersyukur pada Allah, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Tetapi summa nauzubillah, ketika kita kufur, tidak bersyukur, maka azab yang sangat pedih akan menimpa kita. Baik pendengar dan pemirsa, syukur kembali akan disampaikan Ustadz Yahya Sholihuddin. Ada salah satu ungkapan ulama ahli syair mengatakan, idza kunta fi ni'matin fara'aha, jika engkau berada dalam nikmat, fara'aha, maka jaga nikmat tersebut. Fainal ma'asi tuzilu ni'am, karena sesungguhnya perbuatan maksiat tidak menjaga nikmat itu tuzilu ni'am, sama dengan menghilangkan nikmat. Jadi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, sama dengan kita ingin dicabut nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bersyukurnya kepada Allah? Wahami alaiha bisyukril ilahi, hendaknya kita menjaga nikmat pemberian dari Allah tersebut bisyukril ilahi, dengan bersyukur kepadanya. Fa inal ilaha sari'un iqam, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, sari'un iqam, itu sangat cepat yang namanya siksaannya. Terhadap siapa? Terhadap mereka yang ingkar terhadap nikmat-nikmatnya. Ya. Pendengar dan pemirsa, dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur tentu yang pertama membuat seorang bahagia karena apa yang ia dapatkan akan membawa manfaat bagi ia dan orang-orang sekitarnya. Dan dampak yang kedua, Allah akan menambahkan nikmat yang ia peroleh sesuai dengan janji Allah dan akan terhindar dari siksa yang amat pedih. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, ya, sungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7.
sebagaimana disampaikan Ustadz Yahya Solehuddin. Dan manfaat berikutnya pendengar, orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh banyak orang karena ia adalah orang yang pandai berterima kasih terhadap sesama, lebih-lebih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar dan pemirsa, syukur titik penting dalam hati kita. Kesimpulan akhir Ustaz. Ya. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salah satu doa Rasulullah SAW supaya dijadikan orang yang banyak bersyukur, Allahumma ja'alni syakuro. Ya Allah, jadikanlah aku syakuro, orang yang banyak bersyukur. Waj'alni soburo, dan juga jadikanlah aku orang yang banyak bersabar. Itu salah satunya. Baik pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi dari Bandung. Semoga kita selalu menjadi hamba yang bersyukur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.